Saya boleh, Pak. Silakan. Firman. Lanjut. Waduh. Iwan lagi galau, jadi dengar aja. Ya boleh saya, Pak. Silakan. Ya. Tadi saya lihat di channel sebelah tadi. Si Tong Kosong itu nanya, apa firman pertama yang diterima Yesus dari Allah Bapa? Kan bego banget. Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Kok firman Allah dari Allah Bapa itu gimana ceritanya nih orang? Sumpah loh, saya ngeliat itu, saya komen, baru komen kedua langsung diblok. Ya Tuhan, saya bilang, segitu takutnya. Yesus adalah firman Allah. Dia kekal. Selesai, itu mah bukannya bertanya kayak begitu. Yang dia minta apa? Perkataan Yesus, bukan dari Yohanes, bukan dari Paulus. Lah kan bego banget. Mana ada kitab dari Yesus? Nah, giliran ditanya balik, apa firman pertama pada Nabi Muhammad? Surah Al-Iqra. Al-Iqra mah bukan dari Allah, dari Jibril. Jibril yang berfirman pada si Nabi Muhammad, suruh baca. Bukan dari Allah. Kalau saya tadi dapat link, saya masuk itu, Pak. Saya habisin sekalian itu. Modal bacot doang itu Juma. Kamu kalau dengar sini, kamu masuk sini Juma. Saya tantang kamu 1 lawan 1. Kalau Juma masuk saya kabur Hai. Suruh masuk. Saya mau debat sama dia. Suruh masuk. Juma saya tantang dia. Suruh masuk. Jangan. Kasih saja ini. Siapa galau aja. Siapa mau? Suruh masuk, saya greget sama dia. Lawan batang pohon pisang. Greget saya sama dia, bener. Si mulut besar itu. Iya, surah Al-Iqra katanya firman Allah. Apa dia nggak tahu Al-Iqra itu Muhammad ketemu Jibril di gua? Dua-dua. Kan bego. Itu baru firman Allah, firman Jibril. Bagaimana sih itu orang? Orang botol begitu, Pak. Aduh, si Juma. Ampun deh tololnya. Debat sama Timothy dia habis diajar. Berani komen lagi di YouTube saya itu. Kalau mau belajar masuk ke Zoom saya. Lu yang belajar Alkitab, masa gua masuk ke Zoom-nya Islam? Gak salah ngomong. Itulah orang botol. Bego sendiri, kelihatan begonya di situ. Bawa ke Mesir, cemplungin ke itu Sungai Nil. Oh, kalau di situ Pak, saya ikat di piramid Pak. Iya, cemplungin dari atas ya. Itu panas yang ampun itu di situ. Iya. Saya jemur situ, besok pagi juga udah kering. Kering kerontang. Lanjut. Ya, silakan lanjut yang lain Pak Bobom. Ini memang harus duduk iya itu Pak. Mungkin Pak Dani bisa pakai sampan ke tengah-tengah Sungai Kapuas Pak Dani. Biasa sinyal kuat. Oh, gila. Pak mode kayak gila. Di bawah jembatannya. Di bawah jembatan Kapuas itu. Di bawah jembatan tengah malam. Sambil mancing lah. Pak Dani, sebentar teman-teman. Pak Dani saya izin dulu ya.
Ada sebentar ya. Ini ada anak rohani saya juga. Namanya Yapenia. Dia mau bicara katanya mau bicara sama pastor. Jadi sebentar ya. Shalom Ibu Lili. Salam Pastor. Ya, shalom. Salam Oke. semua. Mana itu Yapenia katanya mau bersaksi. Silakan. Mana? Gini, Pastor Bom. Dia bilang gini, Mami saya mau ngomong sama itu pastor, tapi berdua aja, jangan di YouTube katanya. Oh, di WA saja. Oh, boleh. Nanti sebentar Pak Dani bicara dengan teman-teman. Telepon ya, video call ke saya ya. Sebentar ya, matanya sebentar ya sudah Pastor baik-baik, ya. baik-baik. Sebentar ya Pastor ya. Saya Matanya ngomong udah dulu ya. baik, Makasih untuk semua yang ada di room ini, yang mendoakan anak saya. Iya. Terima kasih untuk umurahan bapak-bapak semua. Yes, haleluya. Haleluya. Saya nggak bisa membalas. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu membalas kebaikan bapak-bapak. Amin. Amin. Tuhan yang kasih, Bu. Haleluya. Tuhan yang kasih, bukan karena kami. Puji Tuhan. Ya. Saya live ya Bapak, nanti saya. Iya, boleh. Iya. Soalnya Ya, Bu. katanya berdua aja katanya Pak Pastor. Oh, siap. Mami tinggalin teleponnya. Siap. Mami nggak usah masuk dalam kamar saya. Saya hanya pengen berdua sama Pastor. Oke. Siap. Ya, siap. Oke, saya live ya Pastor. Terima kasih semua. Pokoknya kalau ada orang yang bertobat, Shalom. ada orang yang menerima mujizat, ada orang menerima kuasa Tuhan, Pak Bobom. Siap. Haleluya. Kuasa dengan darahnya ada kuasa, dengan darahnya ada kuasa. Lanjut. Hati-hati Pak, tak kelaparan lagi nih Pak. Oke. Ntar malam lapar lagi. Siapa yang telepon ya? Aduh, mati lagi. Ya itu Mungkin dia dia kali itu. Pak yang telepon. Bukan. Dani silakan lanjut Dani sambil menunggu Dani silakan. Silakan. Aduh, kok diam semua? Betapa hatiku Pak Murniai. berterima kasih. Sinyal itu dia. Silakan Pak Dani bicara sama Sasak Only. Ya, silakan. Bagi saya kan berdasarkan tema siapa Ya, yang neraka. menjadi penghuni neraka. Iya. Itu juga bagi saya cukup menarik itu. Kalau saya sih fokusnya kepada tema. Kalau masalah kesaksian siapa yang mau jadi Islam kah, mau jadi Kristen kah, atau mau mu'alaf kah, ataupun murtadin kah, maka bagi saya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Karena Yang sebagaimana masalah yang- apa? Gimana? Yang jadi masalah apa Pak Dani? Nggak ada jadi masalah itu. Karena kan masalah kita mati ini kan masing-masing. Iya, Kita dan keluarga kita. maksudnya kan buat Pak Dani kan gak ada masalah. Kalau mau mualaf, mau apa kan gak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah apa? Ya, yang jadi masalah kan fokus kepada siapa yang masuk ke neraka sesuai dengan tema. Itu yang menarik. Itu aja. Iya kan? Dani, ya tariklah. Pak Dani, Pak, saya kan pernah Muslim Pak ya. Maksudnya ada pengajaran bahwasanya ketika kita mati itu akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim Pak ya. Menurut Pak Dani nih, bukan saya sudah menjalankan ajaran Islam, sholat 5 waktu, puasa, zakat, sunnahnya saya jalankan. Tapi ketika saya melewati jembatan Shirathul Mustaqim, saya tidak bisa. Akhirnya saya masuk neraka, Pak Dani. Bagaimana, Pak Dani, Pak? Halo? Ya, kita yang namanya Shirathul Mustaqim itu bukan di saat kita mati.
itu di saat kita dibangkitkan setelah datangnya kiamat, kan semuanya manusia mati. Maka manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu yang dikatakan padang mahsyar itu seluruh manusia. Ya, itu dibangkitkan seluruh manusia, bukan cuma Islam. Mau Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, semua manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai anak keturunannya sampai menjelang kiamat, manusia itu akan dibangkitkan di padang mahsyar namanya. Nah, dan di sana kita akan mendapatkan yang namanya buku dari kanan dan buku dari kiri. Kalau kita orang yang memiliki indikator masuk ke surga, itu pertama kali indikatornya adalah di saat kita menerima kita. Catatan hidup kita itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu di sebelah kanan kita akan menerima buku tersebut. Kalau kita memiliki indikator masuk ke neraka, maka kita akan menerima buku tersebut sebelah kiri. Jadi percuma dong amanah dikerjakan selama di dunia tadi Pak Dani. Begitu konsep agama Islam kan? Enggak lah, kan Anda kan katanya dari Islam pasti tahu lah. Iya, makanya itu juga saya pertanyakan. Kalau konsep maksudnya kita sudah beribadah, saya taat dengan ajarannya Muhammad, saya sudah ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika saya di padang mahsyar itu perhitungkan, tapi tetap saya akan masuk neraka. Percuma dong saya beribadah, gitu loh. Jadi konsep maksudnya dari yang tadi siksa kubur, siksa api neraka, gitu-gitu loh. Pak Dani, rasanya kayaknya itu buatan manusia gitu Pak. Anda ini bertanya yang mana dulu supaya fokus, jangan loncat-loncat. Bukan, maksud saya kalau memang di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar saya ceritakan tentang padang mahsyar sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah. Di padang mahsyar kita itu pertama menerima buku kehidupan yang pernah kita lakukan di muka bumi. Kalau sebelah kanan kita menerima buku itu adalah indikator, mengindikasikan kalau kita itu bakalan masuk surga. Kalau sebelah kiri kita indikatornya kita masuk neraka. Kemudian kelanjutannya apa? Di saat kita mau menyeberangi yang namanya Shiratal Mustaqim, itu kita ada wazan. Wazan itu artinya timbangan antara pahala dan dosa. Berat mana? Kalau berat pahala, niscaya kita akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim yang digambar oleh baginda Rasulullah SAW seperti rambut di belah 7 itu menjadi luas. Makanya diceritakan Rasulullah itu ada yang seperti melayang berkejar, ada yang melayang dan berbagai macam, ada seperti kilat, kecepatannya nyebrang Shiratal Mustaqim itu melewati neraka yang ada di bawahnya. Jadi gambarnya begini simpelnya. Padang mahsyar itu coba kita bayangkan di dalam pemikiran kita, suatu tempat di mana di sebelahnya itu adalah jurang neraka. Jurang neraka itu kemudian untuk melewati jurang neraka ini untuk menuju surga kan pasti melewati jembatan. Jembatan inilah sebagai barometer kita untuk selamat atau tidak. Kalau kita banyak dosa, kemudian banyak maksiat yang kita lakukan, maka tidak mungkin kita akan bisa melewati yang namanya Shiratal Mustaqim, pasti masuk ke cebur ke neraka. Pasti itu, Pak. Tetapi kalau amal kebaikan kita ditimbang, para malaikat itu menimbang, ternyata pahala kita lebih banyak. Maka kita melewatinya itu dengan gampang, bisa seperti jembatan Kapuas misalnya kan. Sesuai dengan amal perbuatan kita, seberat mana pahala yang kita miliki. Menjadi pertanyaan. Oke, sudah selesai dulu. Sekarang Aubrey, silakan, Miss Aubrey. Ya, shalom Aubrey. Ya. Shalom. Pak Dani, malam Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang. Ya, selamat malam. Malam Pak Bobom dulu, malam sama Pak Bobom dulu, masa Pak Bobom gimana? Shalom semua. Ya.
Pak Dhani tadi kan Pak Dhani bilang yang bisa melewati jembatan itu adalah bagi yang amal pahalanya lebih banyak. Itu kan pasti gitu logikanya ya Pak Dhani ya? Oh, iya. Nah sekarang yang saya mau tanya Pak Dhani, selama Pak Dhani hidup nih saat pada sudah mengenal dosa, pada saat akhir balik ya, pada saat nanti sampai Pak Dhani meninggal itu Pak Dhani bisa memastikan atau tidak pahala yang terkumpul itu berapa gitu, bisa atau tidak untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim? Nggak bisa Bang Bu Adri, karena itulah yang dikatakan rahasia Allah, karena kita tidak tahu, kita tidak pernah menghitung berapa dosa kita dan berapa pahala yang kita miliki. Ya berarti intinya keselamatan. Saya tidak pernah mencatat untuk mencatat itu. Sebentar. Oke, berarti kan Pak Dhani juga percaya bahwa di Islam itu ada takdir ya Pak Dhani ya? Ya, bahwa Allah dan kadar namanya. Bahwa Allah sudah menakdirkan segala sesuatunya seperti itu Pak Dhani ya? Iya, maksudnya takdir ini harus kita pahami. Sebentar. Okay. Lalu bagaimana bisa dikatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang jika Allah sendiri misalnya mempunyai konsep yang Pak Dhani benarkan juga, bahwa konsepnya Allah adalah takdir. Bagaimana bisa dikatakan Allah sebagai Maha Pengasih sehingga Dia bisa saja menakdirkan manusia itu sesat? Silakan Pak Dhani. Oke, yang satu hilang. Jadi yang dikatakan takdir itu ataupun qada dan qadar itu berawal dari pengetahuan Allah. Jadi kita hidup ini di muka bumi ini, Allah sudah tahu apa ending kita. Kan Allah Maha tahu. Misalnya ya. Ibu Abri, ini masuk surga nih. Yang saya bicarakan Allah Maha menakdirkan segala sesuatu gitu, bukan Allah Maha melihat gitu. Kalau Allah Maha melihat itu saya beda lagi Pak Dhani. Dengarkan dulu, supaya kan Anda tadi kan menanyakan masalah takdir, ya kan? Ya. Supaya tidak kita lari-lari dari takdir, maka kita harus runut dulu apa yang dimaksudkan dengan takdir. Itu dulu. Makanya saya mau menjelaskan takdir itu adalah sesuatu yang Allah ketahui terhadap diri saya lah, nggak saya contohkan dengan Mbak Aubrey. Allah itu tahu dari saya lahir sampai saya nanti wafat ataupun meninggal, apa yang dilakukan oleh saya sebelum saya lahir aja Allah sudah tahu. Oh, kelakuan Pak Dhani seperti ini. Karena Allah itu Maha tahu. Gini Pak Dhani, berarti itu untuk misalnya ini kan dalam Islam Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah yang disayang Allah kan gitu ya. Berarti kan Allah itu bagian dari menakdirkan segala sesuatu. Nah yang saya tanya, kalau masuk di case manusia yang ditakdirkan sama Allah untuk masuk neraka misalnya seperti itu, atau manusia yang ditakdirkan sama Allah untuk disesatkan misalnya, atau kamu tidak diberikan pengetahuan misalnya seperti itu ya. Karena kan dia Pak Dhani yakini bahwa Allah ini adalah maha segala sesuatu, berarti apa saja bisa dia jadikan kan seperti itu. Lalu di mana Maha Pengasih Maha Penyayangnya Pak Dhani? Oke, tadi Anda bicara takdir. Takdir sudah saya sampaikan, tergantung Anda, Bu Abri, mau paham atau tidak. Saya katakan sekali lagi, saya ulangi. Yang namanya takdir itu Allah itu Maha mengetahui dari kita lahir sampai kita wafat. Makanya Allah menentukan, oh ini orang ini sudah bakalan masuk surga misalnya. Oh Pak Dhani ini masuk surga. Dalam Islam kalau Pak Dhani manusia ini kan masuk surga. Tapi ada manusia yang memang dipotong dulu. Allah itu memang sudah ditentukan masuk neraka gitu ya. Pastikan dulu Pak Dhani bicara Bu Abre, baru nanti. Biar saya sudah nangkap apa kata Pak Dhani itu, saya sudah nangkap. Maksud Dhani begini, sejak manusia dilahirkan tuh Tuhan sudah tahu masa depannya begitu loh. Apa yang akan dilakukan? Apakah dia manusia berdosa? Apakah dia akan dari pemberontak atau apa gitu, Dhani ya? Jadi Tuhan sudah tahu masa depannya, Dhani ya. Ini Pak, yang saya tahu bagaimana Allah dikatakan Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Jika Allah diyakini para muslim atau memang Allah mempunyai sifat maha menakdirkan sesuatu. Misalnya manusia itu atau para muslim, misalnya satu muslim, dia sudah mengumpulkan banyak pahala untuk mencapai, untuk bisa melewati jalan Shiratal Mustaqim. Tetapi Allah sendiri menakdirkan tidak. Maha menakdirkan sesuatu, itu maksud saya pada nih. Bagaimana bisa dikatakan Allah maha pengasih, maha penyayang, jika Allah menakdirkan sesuatu yang buruk, yang berarti tidak Bu baik. Abre kan tidak. Berarti Bu Abre tidak paham apa yang saya katakan. Bu Abre terlalu Coba Bu Abre jernihkan dulu pemikirannya. Begini, Bang Dani jelaskannya. Saya sih sudah nangkap maksud Bang Dani. Mungkin Bang Dani cara benar. Coba jelaskan maksud si Dani itu begini, Abre. Takdir yang ditentukan Tuhan itu karena manusia itu sejak dalam perut itu Tuhan sudah tahu masa depannya, apakah dia masuk neraka atau masuk surga, bagaimana perbuatannya kelak ketika dia dewasa gitu loh. Nah itu yang dimaksud takdir oleh Dani gitu loh. Itu yang dimaksud Dani gitu. Ya. Yang mengenai sifat, mengenai kehendak Allah itu Pak, bukan mengenai yang lain-lain. Yang saya tanya mengenai sifat. Oh ya, silakan. Silakan Pak Dani. Kita genahkan dulu masalah takdir ini supaya kita tidak gagal paham. Kalau pertama saja kita sudah gagal paham, kalau untuk menerangkan selanjutnya itu sulit Bu Abre. Maka kita paham sebagaimana Pak Mordokai kan udah paham. Jadi enak saya. Ada nih yang saya Pak maksud. Paham. Yang saya maksud ini sifat kehendak Allah gitu Pak, bukan yang lain-lain. Silakan Pak Dani. Kehendak Allah itu ada di dalam Al-Quran. Oke. Kalau Bu Abre nanti berbicara tentang kasih dan sayangnya Allah, pertama adalah kepada kita, misalnya Bu Abre ini ataupun Pak Mordokai aja lah, saya nggak mungkin mengibaratkan kepada Bu Abre kan. Misalnya Pak Mordokai ini di awalnya dari kandungan sampai dia meninggal, Allah telah mendapatkan pengetahuan itu. Kan Allah telah mendapatkan pengetahuan itu dan dapat namanya Allah kan Maha tahu kan. Tetapi dengan doanya Pak Mordokai selalu berdoa ingin mencari kebenaran, ya Allah tunjukilah hambamu ini jalan yang benar, tunjukilah kami jalan yang benar, dan inilah yang bisa merubah. Ayatnya mana kalau di Pak Bomo menanyakan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ada dasar ayatnya Pak Bombong. Nah, itu ayatnya dalam Al-Qur'an. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Jadi dengan apa kita merubah? Bidoa. Dengan doa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di dalam Islam itu doa itu adalah senjatanya orang beriman. Senjatanya orang mukmin itu adalah doa. Ya tadi kan Pak Dani ya. Tapi di lain sisi Pak Dani atau para mukmin mengimani bahwa Allah itu maha menakdirkan sesuatu gitu Pak Dani. Jadi logiknya, korelasinya di mana Pak Dani? Tadi kan sudah saya jelaskan masalah takdir tadi. Mungkin itulah makanya kalau Pak Bu Abre tidak memahami apa itu takdir, mungkin Ibu Abre bisa bertanya kepada Pak Mordokai. Walaupun dia non-muslim ya, tetapi takdir ini memahami apa yang menjadi konteks saya. Gini kan Pak Dani tadi bilang. Saya tahu gini Pak Dani, maksud Pak Dani kan tadi Pak Dani bilang bahwa hanya orang itu yang bisa merubahnya sendiri gitu. Tetapi di lain sisi bertentangan dengan Allah yang maha menakdirkan segala sesuatu. Maksud saya di mana korelasinya mengenai sifat dan kehendak Allah gitu Pak? Saya tidak keluar dari konteks sifat dan kehendak Allah itu Pak. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Terima kasih. Sekarang Anda bicara sifat. Saya bingung jadinya kan. Tadi bicara takdir, tadi kepada sifat. Ya bingung. Karena
sebentar. Karena gini Pak Dani, takdir itu dipercaya oleh para muslim yang menakdirkan segala sesuatu itu Allah. Jadi jangan Pak Dani bilang tidak ada hubungannya. Ada hubungannya. Silakan dilanjutkan dengan yang lainnya. Thank you. Pak Dani. Silakan Pak Leon. Sebentar teman. Pak Leon dulu. Pak Leon masuk. Kita sapa dulu Pak Leon. Habis ini saya ya. Ya. Halo Pak Leon. Silakan. Shalom Pak Mordekai. Shalom semua teman-teman. Selamat malam Pak Dani. Shalom. Sehat-sehat terus ya Pak Dani ya. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan Pak Leon? Ada pengetahuan baru tentang ilmu kedokteran, silakan. Aduh, nggak ada. Pak dokter mau suntik nih, mau nyuntik dia. Kalau saya tidak, saya mau tanya Pak Dani, makan daging babi enak. Mohon maaf ya Pak Bombong. Suta dulu, gantian. Kalau saya tanya Dani sebentar aja selesai kok saya tanya itu. Badan saya tanya sebentar Bang ya. Itu kan nyebrang lantai apa? Jembatan Siratal Mustaqim ya. Itu jalannya boleh jalan mundur enggak Bang Dani? Iya. Guyon Bang Dani, lanjut yang lain. Guyon Bang Dani. Silakan lanjut yang lain. Pak Dani. Iya, lanjut. Ngomong. Nah, gini Pak Dani. Saya tetap monitor kok. Kalau saya masuk itu tetap monitor. Tadi kan Pak Dani ngomong bahwa Tuhan sudah tahu bahwa sejak kita dilahirkan sampai kita mati. Ya, Pak Dani ya. Iya. Nah, emang itu takdir? Apakah itu yang dimaksud dengan takdir? Iya, pengetahuan Allah tentang manusia yang sudah tahu dia mau terjatuh, mau ditabrakan, mati di laut atau mati di sungai, mati di udara atau mati di tempat tidur. Allah itu sudah maha tahu. Jadi kejadian kita dalam belum lahir, Allah sudah tahu. Betul. Kita juga meyakini itu. Tapi apakah itu namanya takdir? Coba dicek lagi arti takdir apa? Ya itulah takdir, Pak. Dalam Islam seperti itu takdir itu bahasa Indonesia, bahasa Arab itu. Lah iya makanya coba definisikan takdir apa? Iya, takdir itu sesuatu yang Allah sudah ketahui atau menjadi melekat apa namanya bahasanya yang lebih gampang kalau bahasa Indonesia. Diketahui apa ditentukan? Sebentar. Diketahui apa ditentukan? Ditentukan sama diketahui berbeda, Pak. Kalau jadi jangan itu definisi lain. Oh enggak, kalau kami kan sudah tahu Pak. Kami kan orang Islam dan mengerti tentang makna takdir. Nah, kan kita berbicara jadi, makanya itu tadi kita berbicara takdir. Takdir itu sudah ditetapkan Allah. Itu namanya takdir. Bukan diketahui. Jadi berbeda. Jadi kalau Anda diketahui, sebentar Pak Dani, diketahui sama ditetapkan itu pengertian yang berbeda. Bisa diketahui tapi belum tentu ditetapkan. Nah, makanya saya timbul pertanyaan nih. Kalau memang sudah ditetapkan, terus ngapain lagi berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau sudah ditetapkan. Nah, makanya Ibu Apri tadi bertanya. Saya bela Pak Dani, saya bela. Pak Marban. Pak Marban. Itu di mana fungsinya? Pak Marban. Pak Marban cerdas. Nih, Pak Marban, saya kasih tahu ya. Jadi, nah dengar dulu baik-baik. Tadi kan Pak Marban tanya, kalau gitu buat apa? Buat baik atau buat jahat gitu kan? Ya kan? Nah itu justru udah ditakdirkan begitu. Tapi bukan begitu. Kan ya kalau sudah ditakdirkan, artinya kan di situ kan nggak ada pengampunan. Ya, tapi maksudnya bukan begitu. Tapi ya begitu. Ya, Mirwan lagi ini ya.
Artinya tidak ditakdirkan berarti di situ tidak ada pengampunan, Maha Pengampun. Ya kan begitu? Pak Bom. Tadi. Pak Bom. Tapi kalau belum ditentukan, maka berlakulah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Artinya begini, ketika kita kembali melakukan apa yang benar di mata Allah, Allah akan mengampuni kita. Tapi kalau sudah ditetapkan, apanya lagi yang mau diampuni? Apanya lagi kita berdoa? Pak Bom, private chat, Pak. Link yang terakhir. Oke. Ini? Sekali lagi iya, betul. Saya katakan. Iya, Pak, betul, Pak. Oke ya, sebentar ya teman-teman. Jadi yang dikatakan takdir tadi sudah saya jelaskan. Terserah bapak-bapak yang di sini, apakah itu maknanya ditetapkan, sudah dipastikan, bukan? Karena istilah takdir itu kan dari Islam, memang memiliki nuansa. Iya, takdir itu bahasa Arab, Pak. Qada dan qadar itu juga bahasa Arab. Dan ada jadi nggak ada persoalan, cuman memang ada bahasa Al-Quran itu memang kadang-kadang yang namanya ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun istilah-istilah Shalom. Maka perlu Andri. dari Shalom. Andri. Pak Bom. Shalom. Makanya Enggak, kalau saya tangkap dari Bang Dani tadi, maksudnya begini, saya dapat tangkap. Shalom. Ini saya bukan bela ya, itu bukan bela, itu terlepas benar atau tidaknya. Tidak benar atau tidaknya kan urusan kita menilai masing-masing. Bentar ya, maksud Bang Dani itu begini. Takdir itu adalah berdasarkan pengetahuan Allahnya, Tuhannya, kemudian berdasarkan pengetahuan itulah ditetapkan gitu loh. Itu yang dijelaskan Bang Dani. Kalau nggak salah dengar saya seperti itu. Nah, terlepas kita percaya atau tidak, itulah keyakinan dia gitu loh. Benar. Begitu Kak Bang Dani? Begitu Kak Bang Dani? Iya, makanya saya bilang kan, benar itu Pak Modokai, apa yang saya maksudkan Pak Modokai sudah paham. Makanya saya bilang kan kepada teman-teman, kalau Anda ingin bertanya takdir, Pak Modokai sudah memahami apa yang saya maksudkan, konteks dan apa istilahnya konotasinya sudah dipahami oleh Pak Modokai. Walaupun dia orang di luar Islam ya, kita tetap menghargai orang yang memiliki jiwa kejujuran. Saya sangat menghargai itu. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oke. Shalom Pak Lidara. Udah Pak Marban, gantian dong, masa Pak Marban. Shalom. Pak Bom makan. Pak Bom makan aja. Shalom. Pak Dani. Saya boleh tanya ya. Halo. Ya. Kalau takdir bedanya dengan nasib apa? Ayo Pak Dani, apa? Nah, itu takdir itu Pak, sebenarnya gabungan antara qada dan qadar. Itulah yang dikatakan takdir. Maka di dalam takdir itulah ada yang namanya takdir baik dan ada takdir buruk. Jadi qada misalnya Pak Leon ini lahirnya kan tidak pernah Pak Leon meminta kalau lahir menjadi orang Indonesia. Ataupun orang Arab tidak pernah dia minta lahir dia jadi orang Arab. Itulah yang merupakan qadanya Allah. Qada itulah setelah kita terlahir baru dikatakan qadar. Nah itulah antara qada dan qadar itulah disatukan oleh para ulama menjadi takdir. Nah kalau bicara nasib nanti itu juga sama juga seperti pecahan ya, pecahan di dalam mempertajam tentang qada dan qadar. Jadi begini kalau bahasa simpelnya, qada dan qadar dipecahkan atau dipertajam oleh ulama menjadi takdir. Jadi takdir ini dipertajam
lagi menjadi nasib. Bisa dipahami nggak maksudnya? Gimana mau nyampaikannya? Saya bingung juga ini bahasanya untuk. Ya, jadi gini, sebentar. Pak, maksudnya Pak Dani itu kada itu kehendak. Coba saya minta bantu. Bukan. Jadi kepada sesuatu itu, maha menakdirkan segala sesuatu itu dari para ulama atau dari Allah, Pak? Awal ulamanya. Jadi gimana, Pak? Awal katanya. Sekali lagi, awal katanya itu sumbernya adalah qada dan qadar. Itu dari Allah. Dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui hadisnya. Tentang di saat Jibril menanyakan tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar. Itu ada hadisnya. Nah, kalau masalah takdir itu tidak ada kalau kita ambil dari bahasa Al-Qur'annya. Tidak ada, Pak. Oke, jadi ulama itu mempertajam qada dan qadar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah juga menyampaikan tentang apa itu dan qadar. Kemudian ulama mendapatkan pengetahuan itu, dijabarkanlah untuk mempertajam pengetahuan manusia supaya lebih mendekati makna yang sebenarnya, digunakanlah bahasa takdir. Nanti setelah bahasa takdir masuk ke dalam bahasa Indonesia namanya nasib. Oke, baik. Jadi memang maha menakdirkan, takdir itu memang hasil dari para ulama ya Pak ya, bukan Quran gitu ya Pak ya? Ya, yang Quran itu hanya qada dan qadar, Pak. Oke, baik. Silakan yang lainnya.